الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمة وكشف الله به الغمة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, sehingga di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita bisa hadir untuk bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jum'ah dengan berjamaah. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya, wajtinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan suci Ramadan. Artinya semenjak diumumkan bulan suci Ramadan masuk dan sampai nanti ada pengumuman kita masuk di bulan Syawal. Ketika datang bulan suci Ramadan tersebut, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Wa suddifatis syayatin, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berbicara tentang suatu tempat dan kita ingin memasuki tempat tersebut, hal pertama yang harus kita ketahui adalah di mana pintu dari tempat tersebut. Kita harus mengetahui pintu dari tempat yang kita tuju dan apa saja syarat agar kita bisa masuk ke dalam pintu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa fil jannati thamaniyatu abwab. Ada 8 jumlahnya pintu-pintu yang ada di dalam surga. Artinya saat ini, detik ini, pintu ke-8 surga tersebut dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah memberikan motivasi kepada kita agar kita giat beramal saleh dan kelak kita bisa masuk ke dalam surganya Allah melewati ke-8 pintu tersebut. Lalu bagaimana syarat orang memasuki pintu surga tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ke-8 pintu surga itu adalah pintu amal. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yud'a ahlus salati min babis salah. Nanti akan ada orang-orang yang dipanggil dari pintu salat, yaitu orang-orang yang ahli melaksanakan salat. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Ketika kita mampu menjaga salat 5 waktu kita jaga syarat dan rukunnya, kita jauhi mubdilatis salat, sesuatu yang membatalkan salat, kita jaga sunnah-sunnahnya, kita jaga salat rawatibnya, kita jaga tarawihnya, kita jaga qiyamul lailnya, kita jaga witirnya, kita jaga duhanya. Artinya kita mendapatkan predikat orang yang ahli salat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dipanggil masuk surga dari pintu salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa yud'a ahlul jihadi min babil jihad. Akan dipanggil masuk surga orang-orang yang ahli berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dari pintu jihad. Ini adalah orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga kesucian agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa membela dan juga menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Mereka tidak bisa melaksanakan iktikaf di Masjidil Aqsa, tetapi mereka tetap menjaga kemuliaan masjid tersebut sebagai bentuk jihad mereka, upaya mereka untuk bisa menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dan juga kemuliaan dari Masjidil Aqsa. Maka mereka berhak masuk ke dalam pintu surga yang bernama pintu jihad. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa yud'a ahlus sadaqati min babis sadaqah. Akan dipanggil masuk surga orang-orang yang ahli bersedekah dari pintu sedekah. Orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia suka memberikan makan orang-orang fakir dan miskin. Dia dermakan hartanya untuk membantu sesama. Dia berikan hartanya untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuannya. Maka orang tersebut akan dipanggil masuk surga min babis sadaqah, dari pintu sedekah. Wa yud'a ahlus siyam, dan akan dipanggil orang-orang yang ahli berpuasa. Dia jaga puasa Ramadan, dia jaga sesuatu yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Dia lengkapi dengan puasa-puasa sunnah lainnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah min babin, dari satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu tersebut adalah pintu ar-rayyan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata kedelapan pintu surga itu adalah pintu amal. Maka pertanyaan untuk diri kita saat ini adalah, ketika hari ini juga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pintu surga akan terbuka untuk kita? Apakah ada dari kedelapan pintu surga itu yang terbuka untuk kita? Apakah salat kita sudah cukup untuk membuka pintu salat? Ataukah sedekah kita sudah mampu untuk membuka pintu sedekah? Atau apakah puasa kita sudah bisa membuka pintu surga ar-rayyan? Atau jangan-jangan amal yang kita lakukan selama ini belum bisa ikhlas karena Allah, belum bisa sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kedelapan pintu surga tersebut tidak bisa terbuka untuk kita. Maka ini adalah muhasabah kita pada siang hari ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dibukanya pintu surga di bulan suci Ramadan memotivasi kita agar kita memperbanyak amal, sehingga kelak nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar 8 pintu surga itu bisa terbuka untuk kita. Atau minimal satu saja pintu surga yang terbuka untuk kita dengan maziyatul a'mal, dengan amal istimewa yang kita lakukan. Tetapi ketika pada akhirnya kedelapan pintu surga itu belum bisa kita buka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu informasi yang begitu penting kepada kita, bahwa ada satu pintu yang tersembunyi, satu pintu yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam penjelasannya di dalam suatu riwayat hadis, bahwa ada yang disebut dengan babus syafa'ah, yaitu pintu syafaat. Pintu syafaat ini adalah pintu orang-orang yang ahli maksiat. Amalnya tidak cukup untuk membuka pintu surga, tetapi dia punya teman yang salih, dia punya sahabat yang baik, dia punya sahabat yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nanti orang-orang mukmin di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala akan memintakan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Mereka berkata, Ya Allah, kanu yasumuna ma'ana. Mereka adalah orang-orang yang puasa bersama kita. Wa yusalluna ma'ana. Mereka salat bersama kita. Wa yahujjuna ma'ana, mereka pun berhaji bersama kita. Tetapi kenapa saya tidak menemukan teman-temanku tersebut? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan kepada orang-orang yang mukmin yang bisa memberikan syafaat tersebut, akhrijuhum man araftum. Keluarkan mereka, orang-orang yang ada di dalam neraka itu, sahabat-sahabatmu dulu yang salat bersama kamu, yang puasa bersama kamu, yang haji bersama kamu, man araftum, selagi kalian mengenalinya. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat yang baik, sahabat yang saleh, teman yang baik, keluarga yang baik, anak yang baik, mereka semuanya bisa memberikan syafaat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biidnih." Akan ada nanti orang-orang di akhirat yang meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka cintai. Tentunya mereka bisa mendapatkan syafaat dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari di bulan suci Ramadan ini, mumpung ke-8 pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk bisa memasukinya dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Tetapi jangan lupa kita pun harus memperbanyak sahabat-sahabat yang baik, teman-teman yang baik, agar kita pun bisa nanti mendapatkan syafaat dari mereka sebagai upaya kita agar kita tetap bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh, innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tamjidana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.